Kalau ibu yang udah pernah pergi ke Mekah, itu kalau kita pergi dari Mekah ke kota Taif, di kota Taif itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Itu sampai di kota Taif dilempar dengan batu, dilempar. Nggak diterima dakwah Rasulullah. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima di kampung beliau sendiri, yaitu di Jazirah Arab. Jadi di Mekah itu dakwah Rasulullah itu banyak tantangannya. Dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran onta. Berat perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang saya rasakan sekarang. Kami seorang pendakwah itu adalah pewaris dari Nabi dan Rasul. Andaikan gak ada lagi seorang pendakwah ini yang mengingatkan kita kepada kebaikan, maka hancurlah dunia ini. Tugas dakwah di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan kamu umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Jadi kebiasaannya, udah tradisinya mungkin ya Bu ya, dakwah kita tidak akan diterima yang pertama di kampung halaman kita. Sebelum kita di atas nih, tapi kalau kita udah maju, barulah orang kampung ngakuin kita Bu. Tapi kalau sebelum jadi apa-apa, orang kampung gak akan mengakui dakwah kita. Siapa pendakwah tuh? Fulan bin Fulan. Aku tahu dengan dia tuh. Masa kecilnya saya tahu tuh. Mamanya saya tahu. Pandai mengicik saja tuh. Kemudian dakwah kita ini tidak akan diterima dari kalangan kita sendiri. Keluarga terdekat kita, famili terdekat kita tidak akan menerima dakwah kita. Siapa yang menerima dakwah kita? Orang-orang yang membutuhkannya yang jauh darimu. Makanya kata Imam Syafi'i, apabila engkau sudah remaja maka merantaulah, pergilah merantau. Saya kalau di kampung Bu mungkin tidak akan diterima dakwah saya nih Bu. Tidak akan diterima. Ambo kenal aja tuh. Ketika selemonya maili-ili tahu mana aja tuh. Inyo menangis 2 jam tidak berhenti-berhenti do waktu keteknya. Kini mah dakwah-dakwah awak pandainya. Itu orang kampung awak Bu. Entah di kampung ibu ambo tidak tahu do kan. Jadi kalau di perantauan ini kita berada berbeda suku-suku kita Bu. Ada yang dari Bukit Tinggi, ada yang dari Medan, ada yang dari Jawa, orang yang tidak kenal dengan kita. Makanya disuruh kita merantau supaya apa? Supaya berubah isi tengkorak kok. Tahu Ibu tengkorak kok? Orang kalau merantau berubah isi otaknya Bu. Tapi kalau di situ-situ saja serupa katak di dalam tempurung. Keciknya nyolah tinggi, nyolah hebat. Ata tunggi lah telantang lah tempurung tadi Bu. Onde laweh dunia kira mah. Onde ko orang duri mah. Jadi begitu kita nih ya Bu ya. Jadi tugas pendakwah ini sangat berat. Inilah yang saya menangis itu dari Mekah ke kota Taif, berlinang air mata saya. Apa yang saya tangiskan? Ilmu saya seperti telunjuk dicelupkan ke dalam air, lalu saya tarik kembali, tinggallah air di sini. Segitulah ilmu saya nih Bu. Nah, tapi di sini alhamdulillah orang nelpon kita baik-baik. Bisa tausiah ustazah, diminta kita sama orang. Nabi Muhammad datang berdakwah dilempar dengan kotoran unta. Itulah beratnya tugas pendakwah ini. Jadi orang-orang pendakwah ini ada yang dihina mungkin, ada yang dicaci, ada yang digosipkan. Sebanyak orang yang sayang, sebanyak itu orang yang benci. Sebanyak orang yang suka, sebanyak itu yang tidak suka. Jadi kita tidak perlu menyuruh orang untuk suka kepada kita untuk semuanya. Tapi ingat, sukailah semua orang untukmu.